Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Oke, baiklah. Pertama-tama sebelumnya kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Untuk ketua kelas Mbak Mawar bisa dipimpin doa. Amin. Terima kasih Mbak Mawar. Selanjutnya Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya. Mbak Mawar, oke. Melati, hadir. Sekar, hadir. Harum, hadir. Anggrek, oke. Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Nah, oke, selanjutnya supaya lebih semangat, Ibu punya satu jargon untuk kalian. Nanti kalau Ibu bilang bahasa Indonesia, kalian menjawab aku cinta bahasa. Seperti itu ya. Oke. Bahasa Indonesia? Oke. Sudah semangat sekali kalian hari ini ya. Oke, bagus. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai mengidentifikasi puisi, meliputi tema, suasana, dan makna. Nah, tapi sebelum kita memulai materi hari ini, apakah ada yang ingat tentang materi sebelumnya yang minggu lalu kita bahas? Ya, betul. Pada minggu lalu kita membahas mengenai apa itu puisi, ciri-ciri puisi, dan macam-macam puisi. Nah, kalian masih ingat gak sih apa itu puisi? Ada yang masih ingat? Ya, betul Mbak Melati. Puisi itu merupakan karya sastra yang imajinatif dan menggunakan kata-kata kias. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai puisi, yaitu mengenai temanya bagaimana, suasananya bagaimana, dan maknanya bagaimana. Tapi kita harus tahu dulu pengertian dari tema, suasana, dan makna dari puisi yang nanti kita pelajari ya. Oke. Ada yang tahu nggak sih di sini tema itu apa? Ya, pintar sekali Mbak Harum. Tema itu merupakan gambaran unsur dari sebuah puisi. Nah, jadi sebuah puisi itu harus memiliki sebuah tema. Misalnya, puisi tersebut bertema mengenai cinta. Puisi tersebut bertema mengenai sebuah kerinduan seseorang. Itu juga bisa. Nah, lalu yang kedua ada suasana. Ada yang tahu nggak suasana itu apa? Ya, silakan Mbak Melati. Ya, betul sekali. Suasana itu merupakan perasaan yang terjadi setelah kita membaca puisi. Jadi ketika kita membaca puisi, itu bagaimana perasaan kita. Misal, kita merasa sedih, kita merasa bahagia, dan kita merasa senang. Itu merupakan sebuah suasana yang terjadi dalam puisi. Nah, untuk yang terakhir ada makna puisi. Ada yang mau mencoba? Apa itu makna puisi? Ya, silahkan Mbak Harum. Pintar sekali dan tepat. Makna itu merupakan sebuah isi dan maksud yang terkandung dalam sebuah puisi. Nah, sekarang Ibu mempunyai tayangan video pembacaan puisi. Nanti kita simak bersama-sama dan kita akan mengidentifikasi bersama-sama mengenai tema, suasana, dan makna ya. Mencintai angin harus menjadi siut. Mencintai air harus menjadi licik. Mencintai gunung
harus menjadi terjal. Mencintai api harus menjadi jilat. Mencintai cakrawala harus menebas jarak. Mencintaimu harus menjadi aku. Nah, oke. Setelah menyimak puisi tadi, jadi bagaimana tentang tema, suasana, dan makna puisi tersebut? Ada yang tahu? Oke, Mbak Mawar silahkan. Ya, jadi seperti itu mengenai tema, suasana, dan makna dari puisi tersebut. Kita akan bahas bersama-sama ya. Pada puisi Sajak Kecil Tentang Cinta, karya Sapardi Djoko Darmono ini, penyair melukiskan mengenai apa tadi? Ya, tentang sebuah cinta. Lalu bagaimana dengan suasananya? Ya, pintar sekali. Haru. Suasana yang terkandung dari puisi tersebut adalah suasana haru. Lalu mengenai makna, ada yang mau coba lagi? Ya, Mbak Haru? Pintar sekali. Nah, maknanya ketika kita mencintai sesuatu, kita harus siap menjadi bagian dari yang kita cintai tersebut, atau harus siap menerima resiko yang ada di dalamnya, atau dengan kata lain, harus berusaha menjadi sesuatu yang melekat pada sesuatu yang kita cintai itu. Seperti kita mencintai Tuhan kita, kita harus berkorban untuk kita mendekatkan diri kepadanya, benar kan? Nah, seperti pada kutipan puisi tadi, yaitu mencintai angin harus menjadi siut, mencintai air harus menjadi ricik, mencintai gunung harus menjadi terjal, mencintai api harus menjadi jilat, mencintai cakrawala harus menebas jarak. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika kita mencintai sesuatu dengan tulus, maka kita harus rela berkorban dan siap menerima segala resiko yang ada di dalamnya. Itu adalah makna puisi yang tadi kita simak ya. Puisi berjudul apa? Ya, Sajak Kecil Tentang Cinta, karya Sapardi Djoko Damono. Nah, ini untuk selanjutnya Ibu ada satu lagi tayangan video pembacaan puisi, disimak baik-baik dan nanti Ibu akan tunjuk untuk identifikasi tema, suasana, dan maknanya. Siap? Oke, ini disimak videonya ya. Cintaku jauh di pulau. Gadis manis sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar. Di leher ku kalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu, laut terang, tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Di air yang tenang, di angin mendayu, di perasaan penghabisan segala melaju. Ajal bertahta sambil berkata, tujukan perahu ke pangkuanku saja. Amboi, jalan sudah bertahun ku tempuh. Perahu yang bersama kan merapuh. Mengapa ajal memanggil dulu? Sebelum sempat berpeluk dengan cintaku.
Manisku jauh di pulau. Kalau ku mati, dia mati iseng sendiri. Khairil Anwar. Nah, oke, setelah kita simak video yang tadi, Ibu akan tunjuk salah satu dari kalian untuk mempresentasikan mengenai identifikasi tema, suasana, dan makna. Coba Mbak Melati, bisa dicoba? Baiklah, bagaimana tema puisi yang sudah kita simak tadi? Lihat. Lalu untuk suasananya, selanjutnya untuk maknanya. Oke, pintar sekali Mbak Melati. Kita beri apresiasi dulu ya anak-anak. Jadi, puisi tadi berjudul apa? Lihat, Cintaku Jauh di Pulau, karya Khairil Anwar. Nah, Khairil Anwar ini adalah merupakan salah satu penyair hebat yang ada di Indonesia loh. Nah, penyair tadi melukiskan mengenai apa? Temanya apa? Ketulusan cinta. Ketulusan cinta yang terhalang oleh jarak. Lalu untuk suasananya, iya, suasananya ini sangat menyedihkan. Nah, makna puisi ini tadi Mbak Mawar menjelaskan bahwa ketika kita mencintai seseorang, terkadang kita harus menerima keadaan jarak yang menghalangi. Itu sangat tepat sekali. Di dalam puisi Cintaku Jauh di Pulau ini, seperti sebuah peribahasa yang menggambarkan kecintaan seseorang yang terhalang oleh jarak. Seperti pada kutipan, Amboy, jalan sudah bertahun kutempuh, perahu yang bersama kan merapuh. Pada penggalan puisi tersebut menggambarkan sebuah apa? Sebuah perjalanan dalam mencintai yang berada sangat jauh dan berniat untuk menemui dengan membawa segudang rindu yang penuh untuk seseorang. Namun sayangnya ajal berkata lain. Itu disebutkan pada penggalan bait. Mengapa ajal memanggil dulu sebelum sempat berpeluk dengan cintaku? Itu adalah makna dari puisi Khairil Anwar tadi. Ya, pintar sekali kalian ya. Oke, baiklah. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu punya tugas untuk kalian. Sekarang disimak buku LKS-nya halaman 12. Di situ sudah ada beberapa contoh puisi yang nantinya akan kalian identifikasi anak-anak. Identifikasinya yaitu seperti tadi ya, meliputi tema, suasana, dan maknanya. Apakah ada pertanyaan? Gimana Mbak Mawar? Oke, untuk pengumpulan tugas ini dikumpulkan minggu depan. Pada pertemuan kita selanjutnya, Ibu harap semuanya sudah mengerjakan ya. Jangan ada yang lupa loh. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, baiklah, jika sudah jelas semuanya, Ibu akan tutup pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa kalian mengerjakan tugas yang sudah Ibu beri tadi ya. Dikumpulkan minggu depan dan belajar untuk materi selanjutnya. Begitu ya anak-anak? Ya, sudah Ibu tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak.